Para kontrator yang terkasih, selamat pagi. Maaf ini tadi romo-romonya sudah memakai APD. Dengan tubuh besar, ada beberapa romo yang sudah memakai APD. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu romo kantor, romo kantor, dan romo itu dari tempatnya sendiri. Romo tubuh besar. Terima kasih. Di sini eh, jenazah romo kantor, romo Budiman ada di sini. Tadi malam sudah diberkati. Tadi ruang jenazah di rumah sakit Panti Susanti yang ada di dekat altar itu ada Budra Susmanto yang dari kemarin full mengurus sama Budiman.
Para konselor yang terkasih, Romo Pastor, Romo Pastor, sudah kami semua sudah siap di sini. Kita akan memulai perayaan Ekaristi. Nanti Zoom yang lain, akun yang lain, audionya akan saya matikan. Jawaban segala macam nanti adalah umat yang ada di sini, di sekitar sini, supaya suaranya tidak terputuskan semuanya. Maka mari kita mempersiapkan hati. Kita 1 menit, 2 menit lagi akan memulai perayaan Ekaristi. Mari mempersiapkan hati kita. Sebentar mau tes audio dari Romo Kantor. Romo, audio Romo. Romo cepat. Kasih ngomong. Ngomong yang ngetek ngomong. Sebentar dong. Sudah saya aktifkan ya. Iya. Nanti kalau pas saya ngomong ya. Suaranya kecil ya Romo. Kecil suaranya Romo. Kecil suaranya. Bentar. Kamu di depan kamera nih, geser dulu. Kamu di depan kamera. Yes. Ya. Nah. Kecil. Sudah siap? Siap. Pakai ini aja dong. Pakai ini. Cek sound. Cek. Para romo, suster, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Kita semua berduka cita pada hari ini karena ditinggalkan oleh sahabat kita, orang yang terkasih kita. Yang pertama, Romo Martiman. Dan yang kedua, kita juga bersama Budha Sismati dan keluarga Super Fransiskanus dari Georgia Madrid
Jika ditinggalkan orang terkasih Suster Adriana, maka mari kita pada kesempatan bela rasa bersama ini kita bersatu hati, bersatu iman, cinta kasih dan harapan kita untuk mendoakan, untuk mengantar saudara kita yang dipanggil Tuhan ini dalam perayaan Ekaristia khusus ini. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sejenak mendengarkan detik-detik terakhir bagaimana Romo Tukiman mengalami kesulitan dalam hidupnya sehingga Tuhan memanggilnya. Romo Santo akan membacakan kisah di saat-saat terakhir Romo Tukiman bergumul dengan hidupnya. Baiklah para brother, para suster, saudara-saudari yang terkasih, kisah pada hari terakhir kehidupan Romo Tukiman di dunia ini pada hari kemarin tanggal 20 Agustus 2021. Sebagaimana telah ditulis dan dikirimkan oleh Romo Luis dalam berita official Provinsi ini. Pada jam 10.00, Guru Susanto membesuk Romo Tukiman. Dan Romo Tukiman masih berkomunikasi dengan lancar dan mengungkapkan bahwa merasa semakin baik. Romo Tukiman masih memakai selang O2 sebanyak 15 liter per menit dan saturasi O2-nya baik. Pukul 17.30, perawat menemukan Romo Tukiman tergeletak di kamar mandi tanpa selang O2. Segera diberi pertolongan dan juga diberi aliran oksigen sebanyak 30 liter per menit. Saturasi O2-nya sempat mencapai angka 40, tetapi perlahan-lahan membaik. Dokter dan perawat melarang Romo Tukiman untuk turun ke kamar mandi karena berbahaya. Antara pukul 19.00 sampai 19.15, perawat kembali menemukan Romo Tukiman tergeletak di kamar mandi dengan tubuh yang berwarna kebiruan. Berbagai usaha medis dilakukan, tetapi tidak bisa menyelamatkan hidup Romo Tukiman. Romo Tukiman diperkirakan meninggal pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudari terkasih, begitulah kisah Romo Tukiman, pahlawan kehidupan yang mempertahankan hidupnya di saat-saat yang terakhir yang sangat sulit. Dia berusaha berjuang, tetapi ternyata tidak sanggup sampai pada akhirnya kita ditinggalkan oleh Romo Tukiman. Mari kita bersama-sama memberikan dukungan dengan doa-doa kita untuk Romo Tukiman yang sudah berusaha bersama dengan para medis memperjuangkan hidupnya, tetapi sampai disitulah perjuangan yang diperoleh Romo Tukiman. Kita berbangga karena Romo Tukiman dipanggil Tuhan dalam saat kesediaan hidupnya, memperjuangkan hidupnya bersama dengan saudara-saudari yang lain. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan mempersiapkan hati kita supaya kita dilayakkan untuk mendukung perjalanan Romo Tukiman dan Suster Adriana dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu Romo Markus Budiman dan juga Suster Maria Adriana yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara-saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah mereka dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Allah sepanjang dan segala. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsara dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Rasa mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan
Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku takkan mati lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah Kristus. Keluarga besar Romo Budiman yang berduka, yang kami kasihi, para konfrater, para suster, saudara-saudari sekalian. Romo Budiman adalah orang yang berbahagia saat ini. Romo Budiman, ia telah mendapatkan sukacita. Ia telah berjuang sampai akhir menjadi pengikut Kristus yang menghayati Injil pada hari ini. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa dalam peristiwa ini. Romo Budiman telah berusaha dengan sekuat tenaga, meski sakit, karena memang begitu sakitnya, maka dia tidak tahan berada di tempat itu. Dia berpikir sederhana. Saya kira dia tidak mempersulit siapapun. Dia hanya sederhana, saya mau permisi, sebentar, turun. Satu kali, dan bisa ditolong. Dan yang kedua, dia juga berusaha bahwa yang dilakukannya sederhana. Tetapi apa yang dilakukan itu membuat dia tidak berdaya untuk yang kedua. Apapun yang sudah dilakukan oleh Romo Budiman, tidak bisa kita salahkan. Dia kuat, dia bertahan, dan dalam situasi yang sangat menyakitkan itu, dia berjuang. Dan disitulah Tuhan menghargai perjuangan Romo Budiman. Dan kita juga menghargai siapapun yang berjuang untuk membantu Romo Budiman mempertahankan hidupnya. Para medis, para dokter, semua pihak yang menolong Romo Budiman. Kita memang kehilangan, tetapi bagi Romo Budiman, peristiwa ini menjadi peristiwa rahmat yang membahagiakan karena percaya kepada Kristus dan setia kepadanya. Maka mari kita semua satu hati, satu iman, satu pengharapan, mendukung, mengikhlaskan, menuntun, menyertai Romo Budiman dalam perjalanan sukacita bersama Bapa, bersama Tuhan yang dicintainya sampai akhir ini. Kita lanjutkan doa-doa kita pada perayaan Ekaristi ini, supaya kita juga
menerima berkat dari Tuhan dan Romo Tukiman juga berlimpah sukacita dalam perjalanan. Juga untuk Suster Adriana yang sudah berjuang dalam perjalanan hidupnya, dalam situasi kematian, dalam peristiwa kepergian mereka pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa untuk pemberkatan tanah dan bunga. Allah Bapa kami, Engkau memberkati Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam putranya Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, konfrater kami, Romo Markus Tukiman, telah menerima sakramen baptis. Semoga ia Kau makhlukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah menanggapi undangan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia Kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu, Kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami Romo Markus Tukiman. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarganya Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang, maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Dr. Adriana. Semoga Engkau memberikan rahmat pengampunan dan kebahagiaan Bapa di surga. Dan juga kami berdoa untuk keluarga besar Dr. Adriana dan juga untuk keluarga besar Romo Budiman, orang tua dan sanak saudaranya yang sangat kehilangan karena kepergian. Semoga mereka dikuatkan dan dihibur oleh perjuangan Romo Budiman dalam perjalanan hidupnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya untuk saudara-saudari kami dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan doa, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan karena jenazah Romo Budiman kemarin sudah diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami tunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara-saudari kami, Romo Budiman dan Dr. Adriana. Semoga mereka Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Doa syukur yang ketiga. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi akan tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghibur umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.
Maka kami mohon ya Bapa, sudilah mengutuskan persembahan ini dengan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri. Sebab pada malam Dia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Dia." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Bapa, kami mengenalkan saudara terang yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Kami mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus, khususnya Santo Markus, yang selalu mendampingi dan menolongkan. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, kami sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiaran di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi keimanan dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih di dunia ini. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu Romo Markus Tukiman yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seniman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Khususnya kami ingat akan Saudara Adriana FSKM yang telah memanggil pula pada hari kemarin. Pada waktu itu Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa,
kami akan serupa dengan Engkau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Engkau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kepada segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Kristamu, dan resmilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Anak domba Allah. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Kami Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan itu. Ya Tuhan, Saya tidak pantas dengan sehat saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan hidup. Tuhan Yesus membimbing kita sampai kepada kehidupan yang kekal.
Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perjamuan Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surga. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan persiaran kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi saudara kami Romo Markus Budiman dan Dr. Adriana yang telah Kau panggil menghadarnya. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepada mereka, dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para saudara-saudari, para konfrater, para suster, keluarga besar Romo Markus Budiman yang berduka cita, saya Romo Yulianus Sukanto, Romo Yohanes Rasul Susanto, dan Romo Frido Mulyo yang berada dalam perayaan Ekaristi ini mengucapkan banyak terima kasih mewakili kongregasi. Terima kasih atas doa dan dukungan Anda semua untuk kami yang kehilangan ditinggalkan oleh Romo Markus Budiman. Semoga doa-doa dan dukungan Anda sekalian sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan bagi Romo Budiman dan juga Suster Adriana yang kita doakan juga pada perayaan Ekaristi ini. Saya mewakili keluarga, mewakili kongregasi juga memohonkan maaf untuk Romo Budiman. Barangkali dalam perjalanan hidupnya ada kesalahan, ada kekilafan, ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami memohonkan maaf atas nama Romo Budiman untuk saudara-saudari sekalian yang tersakiti. Dan kalau masih ada urusan-urusan yang lain yang harus diselesaikan, mohon diselesaikan dengan kami. Itu sepatah dua patah kata yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam perayaan Ekaristi ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Anda sekalian. Ketika berkat penutup, kita akan mengadakan prosesi mengantar Romo Budiman ke pemakaman di Susteran Pringsewu. Dan nanti jam 10 pagi ibadat pemakaman akan dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Pater Provinsial. Mohon doanya dari saudara-saudari sekalian, para pater, para suster, keluarga besar Romo Budiman. Terima kasih dan marilah kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi dan doa kita untuk saudara Markus Budiman, Romo kita, dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para kudus pada murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Amin. Saudara Markus Budiman, beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga Romo dan semua saudara yang hadir di sini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan pemberkatan untuk Romo Budiman sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan cita dan belas kasih Allah dalam hidup kita setiap hari. Amin. Amin.
saudara-saudari terkasih, sebentar lagi jenazah Romo Tukiman akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan akan dibawa menuju ke Prengsewu. Kita akan berjumpa dalam ibadat pemakaman pukul 10 dalam link Zoom yang baru. Zoom meeting akan dibuka pukul 9.40. Jadi bagi para konfrater, saudari-saudara yang ingin mengikuti ibadat pemakaman dipersilahkan untuk bergabung. Terima kasih. Berkatat minta tolong yang bikin di akun saya yang pakai HP Buder mau ke ambulan Buder. Oke, mau.
para konfrater, saudara-saudari sedang persiapan untuk memasukkan jenazah Romo Tukiman di mobil ambulan. Bruder Tanto sedang siap-siap sebagai mengangkat Romo Tukiman. Tim yang lain masih bersiap di sebelah sana. Waktu dia ribet banget. Panas kan? Panas. Enggak, oh ya, ini live lagi.
Baiklah para konfrater dan saudara-saudari, jenazah akan berangkat ke Pring Sewu. Zoom meeting akan saya matikan. Kita berjumpa lagi di Pring Sewu. Terima kasih atas doa-doanya. Selamat jalan Romo Tukiman dan semoga berbahagia di surga. Terima kasih.